Pengetahuan Prodi PIAWUD kelas A Angkatan 2021. Perkenalkan, kami kelompok 2. Saya atas nama Arina Rahma. Saya Alida Priyanti. Saya Masih Septiani. Dan saya Alida Priya. Dan saya Kementerian. Selamat menyaksikan video kami. Berikut kami akan menjelaskan materi tentang asesmen pendidikan anak usia dini. Apa itu penilaian? Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Penilaian kegiatan belajar di PAUD menggunakan pendekatan penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi anak, spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Mengapa perlu dilakukan penilaian? Dan keseharian, guru bekerja bersama anak. Selain guru memfasilitasi anak, guru juga melakukan pengamatan. Guru mengamati hal-hal apa saja yang anak tahu, apa saja yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi kebiasaan anak. Apa yang dinilai? Lingkup penilaian mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkup penilaian, pertumbuhan meliputi ukuran fisik yang diukur dengan satuan panjang dan berat, misalnya berat, tubuh, tinggi, badan atau panjang badan, dan lingkar kepala. Sementara itu, penilaian perkembangan mencakup berbagai informasi yang berhubungan dengan bertambahnya fungsi psikis anak, yaitu nilai moral dan agama, perkembangan fisik motorik atau gerakan, motorik kasar dan halus, serta kesehatan. Fisik sosial emosional, komunikasi berbicara, dan bahasa kognitif, pengetahuan dan seni kreatif. Kapan melakukan penilaian terhadap anak? Penilaian pada anak dilakukan pada saat anak melakukan kegiatan. Penilaian dapat dilakukan dalam berbagai aktivitas anak, sejak anak datang berbaris, mengikuti proses belajar, mencuci tangan, makan, bekal bermain bebas, sampai pulang Kembali. Siapa yang melakukan penilaian terhadap anak? Penilaian dilakukan oleh guru karena guru memiliki fungsi sebagai penilai atau asesor. Selain juga berfungsi sebagai fasilitator dan fungsi-fungsi lainnya. Guru di sini bukan hanya satu guru, tetapi dapat melibatkan guru lain yang biasa bersama anak dalam keseharian anak belajar. Guru juga dapat menggali informasi kepada orang tua agar dapat mengenali perilaku anak selama berada di rumah. Informasi ini penting dalam menambah pengetahuan guru tentang siapa anak itu dan dapat memberikan informasi yang berharga dalam memaknai perkembangan dan belajar anak. Tidak kalah pentingnya guru melibatkan anak dalam menilai dirinya sendiri. Percakapan guru dengan anak dapat menggali tentang pemahaman anak terhadap dirinya sendiri. Prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian. Yang pertama, mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipenuhi subjektivitas penilaian sehingga menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya. Yang keempat, akuntabel. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Yang keenam, sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Yang ketujuh, penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Penilaian mengakomodasi seluruh keragaman budaya, bahasa, sosial ekonomi, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedelapan, bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, dan pihak lain yang relevan. Manfaat asesmen pendidikan anak usia dini bagi guru: yang pertama, mengetahui perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Yang kedua, mendapatkan informasi awal tentang hambatan atau gangguan dalam tumbuh kembang anak. Yang ketiga, mengetahui persesuaian stimulus dalam pelayanan dengan kebutuhan perkembangan anak. Yang keempat, dapat memberikan dukungan yang tepat kepada anak. Yang kelima, memiliki data dan informasi tentang perkembangan anak untuk pembuatan rencana pembelajaran.
Manfaat asesmen pendidikan anak usia dini bagi orang tua. Yang pertama, orang tua memperoleh informasi tentang pertumbuhan, perkembangan, dan minat anak di satuan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, memudahkan orang tua dalam memberikan stimulus yang sesuai dan berkelanjutan di rumah. Yang ketiga, membuat keputusan bersama antara orang tua dengan pihak satuan pendidikan anak usia dini dalam memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan anak. Manfaat asesmen pendidikan anak usia dini bagi anak usia dini. Yang pertama, memelihara pertumbuhan anak lebih sehat dan konsisten. Yang kedua, perkembangan anak menjadi lebih optimal. Yang ketiga, anak mendapatkan stimulasi sesuai dengan minat dan perkembangan. Yang keempat, anak mendapatkan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Pedoman penilaian PAUD. Yang pertama, checklist. Menentukan status perkembangan anak pada akhir periode penilaian. Catatan anekdot. Catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan anak. Catatan anekdot sebagai jurnal kegiatan harian mencatat kegiatan anak selama melakukan kegiatan setiap harinya. Hasil karya. Hasil karya adalah buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata. Dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak. Halo guys, ayo kita masuk ke TK Aulia Perip. Let's go! Instrumen penilaian terdiri atas instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik, dan atau instrumen penilaian hasil kemampuan anak. Dokumen penilaian perkembangan anak yaitu yang pertama checklist, yang kedua catatan anekdot, yang ketiga hasil karya, kemudian yang terakhir dokumentasi. Hasil observasi yang kami dapatkan dari TK Aulia Perip bahwa asesmen penilaian guru dilakukan sepanjang kegiatan pembelajaran anak dengan mengambil foto atau video anak sebagai dokumentasi yang data-data ini dituangkan dalam asesmen yang telah dibuat oleh guru, yaitu checklist, anekdot, dan juga hasil karya. Berikut merupakan instrumen penilaian dengan penilaian harian, mingguan, bulanan, serta semester dengan menggunakan 4 skala penilaian, yaitu BB, MB, BSH, dan juga BSB. Yang kemudian data ini dimasukkan dalam laporan perkembangan anak. Untuk mengisi format penilaian checklist, ini guru akan melihat rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang dimana memuat indikator perkembangan anak yang sudah ditetapkan. Catatan anekdot. Untuk mengisi format catatan anekdot, guru akan mencatat peristiwa yang dilakukan anak setiap harinya atau yang tidak biasa anak lakukan. Dalam instrumen ini terdapat tanggal, tempat peristiwa, peristiwa perilaku, dan karya yang dilakukan anak. Kemudian hasil karya. Berikut adalah hasil karya yang ditulis guru setiap anak. Terdapat tanggal dan juga foto berseri. Baik, itulah tadi video kami pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.